Teman, kali ini kita akan membahas tentang algoritma Instagram 2020 atau ya 2021 juga masih relate. Jadi gini teman-teman, John Kaum yang pemilik Instagram ini mempunyai algoritma yang sangat berbeda sekali dengan media sosial lain. Jadi apa gunanya algoritma ini? Algoritma ini digunakan atau dibuat memang oleh Instagram untuk agar apa? Agar orang-orang itu betah di Instagram dengan tampilan user interface atau dengan tampilan yang begitu menarik. Misalkan kita klik di sini, maka ini sangat bagus kan? Ini kan feednya ya. Kalau kita klik di bulat-bulat ini adalah kolom pencarian. Di atas ini ada toolbar ya. Ya, toolbar ini ya. Nah, ini yang membuat teman-teman kita semuanya betah di Instagram, karena Instagram itu menyajikan konten video dan foto jadi satu ya, dan memang ya bagus. Yang kalau di Facebook kan memang pasti berantakan, makanya Instagram sekarang udah dibeli dengan Facebook ya. Jangan Kaum udah melepas sahamnya untuk dibeli dengan Facebook ya. Kembali lagi kita di Instagram, kita harus memahami algoritma Instagram kalau kita mau jualan online. Karena apa? Karena setidaknya kita tahu kita itu numpang di aplikasi orang, dan kita harus tahu apa yang dimau oleh Instagram ya, bukan ngasal. Misalkan ini salah satunya ketika kita scroll sini ya, kita harus pahami di sini ada beberapa tool. Di atas ini ada toko, perjalanan wisata ya. Ini adalah tool dari setiap kategori lah. Kategori tool inilah yang membantu kita sebagai pebisnis online untuk mendapatkan uang jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah dari sini. Maksudnya gimana? Nah, disinilah kita tahu perilaku orang main di internet atau main di Instagram. Misalkan orang itu suka di kesehatan, maka dia suka main di niche kesehatan gitu loh. Kalau dia ini suka humor, maka dia suka main di humor. Maksudnya ketika misalkan ini kita klik di sini kecantikan, ya kan? Maka yang muncul adalah postingan tentang kecantikan gitu loh, ya. Terus ini kok random banget? Ya, ini random banget karena saya belum mengikuti satu sekalipun follower. Ya, jadi makanya Instagram ditawarkan yang penting kecantikan. Kalau saya udah mengikuti misalkan saya udah mengikuti Kemenkes dan banyak akun-akun akun-akun kesehatan lainnya, maka yang terjadi adalah akan beberapa hari kemudian feed kita ini akan berubah ya, ketika kita sering banyak ikuti akun-akun artis kesehatan. Nah, untuk optimasi pertama yang kita lakukan adalah kita harus di sini adalah bagaimana cara kerja Instagram. Misalkan ini kita klik di sini. Ketika kita klik Go News, ya kan? Nah, ini ada apakah misalkan ini adalah ini ketika kita sampai klik gini, dan ini yang kedua pada tahun 2012 seorang wibu ini klik gini lah. Tanpa kita sadari kita itu suka konten-konten yang berbau tentang informasi. Makanya Instagram besoknya lagi kalau kita buka Instagram akan disajikan konten-konten yang sama, karena kita sudah nge-like konten itu gitu loh ya. Sama kalau kita udah nge-like, udah share, jadi kan istilahnya gini, oh kamu suka ya konten tentang hiburan, kamu suka ya konten tentang kesehatan, kamu suka ya tentang informasi gini, udah besok gua kasih. Gunanya apa? Kita agar kita itu betah di Instagram. Nah gitu loh. Kalau kita nggak betah lama-lama di Instagram ya Instagram kan sudah bangkrut. Maksudnya semua media sosial itu memang mempunyai perencanaan bagaimana orang-orangnya itu betah di media sosial. Untuk bagaimana ya, disitulah dia bisa mendapatkan uang gitu loh. Kenapa? Ya nanti kita jelaskan di belakang lah gitu. Nggak mungkin kan dia buat Instagram gini dia nggak dapat uang sama sekali. Oke. Yang selanjutnya adalah yang berpengaruh, hashtag itu berpengaruh, dan juga postingan. Sering kita posting itu berpengaruh. Misal, maka pertama hal yang kita lakukan untuk follow unfollow adalah Anda bisa mengikuti follow akun kesehatan. Misalkan ini Kemenkes sudah ikut ya. Pertama adalah tips saya adalah akun kesehatan. Misalkan kita unfollow dahulu ya akun kesehatan, kita follow semuanya. Ya, kita cari di sini akun kesehatan. Jika tidak ada, nanti ada beberapa ya akun kesehatan, nanti nanti saya akan share apa aja akun. Nah, kayak gini nih. Bonus, klik bonus ya. Ketika lihat semuanya akan ditautkan dengan akun kesehatan, semuanya akun dia ya. Kita follow semuanya nih. Nah, ini semuanya akun kesehatan ya. Bonus itu kan kita nanti Anda bisa mencotek ini dengan persis. Itu silahkan. Jadi, setiap 2 jam sekali itu Anda bisa follow 20 sampai 50 akun. Dan setiap 2 jam sekali ya. Dan Anda lakukan follow itu di jam-jam orang kerja, jangan di jam-jam orang nggak kerja. Karena apa? Instagram akan mendetek langsung bahwasanya oh akun Anda itu kesehatan. Maka jadi kita itu akan
konten-konten yang kita bagikan itu didistribusikan orang-orang yang suka dengan konten kesehatan gitu loh ya. Kayak gini Shopee Moms, semuanya kita semua kita di sini klik semuanya ya di sini ya. Beden kita ya, semuanya kita klik di sini, sahabat kita ya, semuanya kita klik di sini ya. Ketika udah habis kita cari lagi apa lagi ya kan. Misalkan ini ya, misalkan ini akun kesehatan ini, kita follow lagi ini akun kesehatan ini, oke ya. Terus habis itu kita lihat semuanya lagi, kita follow semuanya. Nah, oke. Parenting, semua berbau tentang kesehatan, kita kulina, kesehatan dan makanan. Yang kulina kan makanan catering sehat, kita follow. Nah, semuanya yang tentang herbiologi ya, semua tentang kesehatan Anda follow. Dan yang ketika Anda sudah selesai gini, apa yang bisa Anda lakukan? Yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa follow pengikut dari akun ini. Untuk apa? Agar terdetek oleh Instagram dahulu nih. Kita itu biar didetek dulu sama Instagram. Misalkan ini kita ngeklik ini, kita ngeklik ini. Ya, ini diminta ya, cari yang nggak diminta ya. Mengikuti, yang nggak di kelamaanan, mengikuti. Nah, mengikuti save ya. Kita bisa gini ya. Ketika kita mengikuti gini udah ya. Yang kedua yang Anda bisa lakukan adalah follow akun-akun yang udah centang biru misalkan ya. Follow akun-akun, semua akun Instagram yang sudah centang biru ya, ini centang biru ya. Ya, kita lihat semuanya ya kan. Artis-artis yang sudah centang biru. Karena apa? Sejatinya orang-orang centang biru itu udah terintegrasi dengan Instagram ya. Kita follow semuanya. Intinya jangan lebih 20 sampai 50 akun setiap hari. Ya. Oke, tips yang selanjutnya adalah Anda bisa follow Anda bisa follow namanya akun atau tagar dari misalkan kesehat ya. Sehat, kita akan bisa follow tagarnya ya. Tagar ini pengaruh sekali teman-teman ya. Anda follow tagar sehat ya. Terus tagar apa lagi? Kesehatan, tips sehat, kita follow semua teman-teman. Untuk apa? Biar Instagram itu membaca akun kita, bahwasanya akun kita itu ya tentang seperti itu gitu loh. Tips sehat kita follow, sehat alami kita follow ya kan. Terus sehat wanita, misalkan kan produk kita tentang wanita atau tentang pasi ya, semua kategori tentang pasi itu tentang ASI, karena produk kita ada yang ASI, kita follow ya. Jadi tagarnya itu berkenaan dengan target kita. Misalkan produk kita itu ada yang tentang keputihan, kita follow tagarnya. Nah, kita follow tagarnya ya. Ini gunanya apa? Ini akan detek dahulu teman-teman. Ini akan detek dulu bahwasanya akun yang kita punya itu ternyata memang untuk nama ya kan, udah langsung udah terbukti, langsung ada follower yang baru lagi ya. Jadi gitu ya. Karena ini udah lama, jadi kalau akun yang baru itu gampang dioptimasinya teman-teman. Ya kalau udah lama ini agak lumayan, kita harus butuh effort lah. Nanti ketika ini Anda lakukan terus setiap hari, intinya yang Anda bisa follow itu tiap hari adalah sekitar 100 sampai 200 lah akun tiap hari yang Anda bisa follow. Dan Anda unfollow jangan langsung seketika, biarin aja nggak masalah. Sampai 4.000 misalkan mengikuti Anda sampai 4.000 follower nggak masalah. Ya, kita misalkan ketik di sini lagi beberapa artis misalkan ya, ini kita ketik artis ini ya. Oke. Jadi usahakan artis-artisnya itu aktif di media sosial agar triggernya ke kita ya. Yang artis-artis yang banyak ini ya kita follow. Oke. Intinya artis centang biru harus Anda optimasi. Oke. Nah, dan yang selanjutnya untuk memperkuat postingan kita, kan kemarin sudah saya bilang bahwasanya setiap postingan ya, misalkan ini Like Zahab, saya melihat mengacu pada Instagram saya sendiri likezahab.com. Kita akan lihat di sini setiap postingan yang gini, semakin banyak orang yang share, semakin banyak kayak komentar gini, dapatkan banyak komentar dan suka. Lah, enaknya di sini teman-teman tinggal copy paste aja konten dari kita. Kalau teman-teman bisa membuat konten sampai orang itu sampai komen dan sampai orang itu like, ya nggak masalah. Kalau teman-teman belum bisa buat konten seperti itu, sembari nanti kita belajar ya, kita belum dulu gitu loh. Ya, kita membuat orang tuh sampai komen. Ya, food craving bla 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 bla. Terus kita kasih tahu lah, ini begitu ininya. Ini begitu orang-orang komen. Ya, ini lihat ini komennya banyak. Ya, ya kan. Terus ini ada yang komen terus gitu loh. Jadi kita membuat komen lah. Ini terjadi karena apa? Karena Instagram kita udah terdetek yang bagus. Yang kedua adalah sering baca-baca
namanya data dari Instagram kita lah. Kalau teman-teman Instagramnya nggak ada kenaikan yang gitu-gitu aja, Anda perlu baca di sini, insight sini. Ya, Anda baca di sini data-data Anda yang berkenaan tentang data-data. Pastikan jangkauan Anda tiap hari itu naik. Ini sekarang exam.com ini baru 2 minggu 2 bulan ya. Saya buat ini sudah 138.000 aktivitas. Jadi akun saya ini menjangkau 138.000. Ya, impresinya dilihatkan di 231.000 dan orang yang sampai mengunjungi profil itu 5.000. Jadi sekitar sehari itu ada sekitar 700 ya, 400, 500 ya, 600, 700 orang tiap hari yang mengunjungi profil saya. Nah, ini 700 ini ya, kalau sampai orang itu mengunjungi profil gini berarti kan istilahnya banyak yang mau gitu loh, ya kan? Ya ada yang nanti tanya-tanya, nanti ada yang klik WhatsApp. Jadi usahakan teman-teman, orang-orang tuh sampai Anda paham di sini, ya. Misalkan ini pemirsa, ya kan, orang yang mengikuti berapa tiap hari, Anda baca terus di sini, laki-laki atau perempuan lah. Terus Anda posting juga jangan ngawur. Kita posting itu sesuai dengan jadwal. Misalkan minggu itu jam berapa ramenya. Nah, ini lihat ini grafiknya. Nah, misalkan Senin jam berapa ramenya. Jadi makanya kita nggak bisa nih, misalkan saya distribusi konten jam 9 ya. Paling nggak teman-teman update di jam 9, jam 12, ya jam 12. Gitu loh, jangan meleset karena itu adalah jam-jam orang-orang yang lagi menggunakan media sosial gitu. Kita yang kedua ya cukup sekian mungkin.